Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K tahun 2024 terkait dengan formasi ya. Di sini kami sudah mendapatkan daftar 19 daerah yang telah mengumumkan formasi CPNS dan P3K. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Di sini kalau kita perhatikan ya, ada daftar 19 daerah yang telah mengumumkan formasi CPNS P3K ya. Yang pertama di sini adalah BKPSDM Pontianak, ada sekitar 528 CPNS dan 687 P3K. Kemudian dari BKPSDM Kabupaten Bandung Barat 450 CPNS dan P3K. Kemudian BKPSDM Kota Blitar ada 300 CPNS dan P3K. Kemudian BKPSDM Kota Malang sekitar 3.799 CPNS dan P3K, ini sudah digabung. Kemudian lanjut lagi di BKPSDM Gianyar sekitar 7.864 CPNS dan P3K. Kemudian BKPSDM Kota Tidore Kepulauan 1.672 CPNS dan P3K. Kemudian apalagi ini BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu 3.124 CPNS dan P3K. Kemudian BKPSDM Kota Mataram 685 CPNS dan P3K. Kemudian BKPSDM Kota Metro 162 CPNS dan P3K. Kemudian BKPSDM Karimun 2369 CPNS dan P3K. Kemudian BKPSDM Kota Palembang ada sekitar 6100 CPNS dan P3K. BKPSDM Kabupaten Bima 1657 CPNS dan P3K. Kemudian BKPSDM Kabupaten Merangin 2642 CPNS dan P3K. Kemudian lanjut lagi BKPSDM Kota Batam 86 CPNS dan 2300 P3K. Kemudian BKPSDM Kabupaten Sarolangun 300 CPNS dan 3306 P3K. BKPSDM Kota Denpasar 4602 CPNS dan P3K. BKPSDM Kota Mobagu 771 P3K. BKD Provinsi Kalimantan Barat ada sekitar 800 P3K. Kemudian Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu 60 CPNS dan 1519 P3K. Itu adalah daftar 19 daerah yang telah mengumumkan formasi CPNS dan juga P3K. Kemudian di sini sedikit informasi dari Dirjen GTK Prof Nuk Suryani. Beliau mengatakan seperti ini ya terkait dengan perekrutan P3K di tahun 2024-2025, yang mana di sini kita katakan bahwa sisa P1 hingga P4 itu bakal diakomodasi di P3K 2025, yang mana di sini kita diharapkan agar teman-teman ya mencermati penjelasan dari Dirjen Nunuk teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini peserta prioritas 1 atau P1 hingga P4 yang tidak terakomodasi dalam P3K 2024 harap cemas ya. Mereka khawatir dengan status mereka sebagai honorer di tahun 2024 apakah masih tetap dipertahankan sebagai prioritas atau malah dihapuskan. Kemudian banyak yang khawatir juga karena penuntasan honorer hanya sampai akhir tahun ini kan, kata Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus PG ya, Ibu Heti Kustrianingsih kepada jpnn.com teman-teman ya. Luar biasa sekali ya, dia mengungkapkan anggota FGHNPSI tahun ini semuanya terakomodasi. Namun kita perhatikan di sini guru ya, namun kita perhatikan di sini
guru lulus PG di luar forumnya banyak juga yang tidak terakomodasi. Hal ini membuat Ibu Heti prihatin karena walaupun berbeda forum tapi sama-sama guru lulus PG dan berstatus P1. Mudah-mudahan teman-teman P1 hingga P4 yang belum terakomodasi tahun ini masih tetap diprioritaskan ya pada seleksi P3K tahun depan. Merespon hal tersebut, Dirjen GTK Prof Nunuk mengatakan P1 hingga P4 memang tidak bisa terangkat semuanya tahun ini. Jumlah honorer dan formasi yang diusulkan Pemda tidak berimbang sehingga banyak yang tidak mendapatkan kuota ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Artinya untuk guru honorer ya, baik itu P1, P2, P3, P4 di tahun 2024 ini ternyata mengecewakan ya. Artinya semuanya bisa diangkat ya menjadi P3K. Kenapa? Karena antara formasi ya dengan usulan daripada Pemda itu tidak berimbang sehingga banyak yang tidak mendapatkan kuota. Nah, ini tentunya menjadi kabar buruk ya bagi sebagian besar guru yang sudah berstatus lulus PG maupun yang berstatus kode P di P3K 2023. Nah, di sini kemudian kita lihat mengenai apakah sisa P1 hingga P4 ini akan diakomodasi pada seleksi P3K 2025. Di sini juga Dirjen Nunuk yang mengatakan belum bisa memastikan apakah nantinya P1 hingga P4 itu bisa diangkat semua menjadi ASN P3K di tahun 2025 ya. Jadi intinya ya kita tunggu saja Bapak Ibu ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan saja ya ada solusi terbaik lah Bapak Ibu ya untuk guru-guru honorer ya. Oke, kemudian di sini kita lihat, saya belum tahu apakah P1 hingga P4 ini masih tetap ada atau malah tidak ada lagi tahun depan. Karena istilahnya ya honorer cuman ada sampai tahun ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi honorer cuman ada sampai tahun ini. Nah, apalagi kita lihat ya bahwasanya untuk P3K 2024 itu kan ronde terakhirnya di 2024. Mudah-mudahan saja ada kebijakan ya tuntas di tahun 2025. Sebenarnya harusnya tuntas di tahun ini untuk guru honorer andaikan usulan Pemda itu berimbang dengan jumlah kuota yang disediakan oleh pemerintah. Ya, beliau mengatakan ya, beliau mengakui bahwa Kemdikbudristek belum menyusun bagaimana mekanisme pengangkatan P3K 2025 karena menunggu kebijakan pemerintah baru Bapak Ibu. Itu sebabnya Kemdikbudristek terus berupaya agar menyelamatkan guru honornya dengan mengusulkan P3K 2024 semaksimal mungkin. Jadi ada di tangan Pemda ya. Pemda kalau misalkan ingin menyelamatkan guru honorer, usulkanlah formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah. Tapi kan ini persoalan anggaran Bapak Ibu ya, itu hal klasik yang tentunya terulang kembali ya. Meski belum mengetahui apakah P1 hingga P4 tetap diprioritaskan pada seleksi 2025, Dirjen Nunuk memastikan guru honorer yang tersisa tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem paruh waktu. Dasarnya jelas ya bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam. Jadi intinya meskipun tidak diakomodir 2024 tetap tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk khusus guru Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada solusi terbaik, kita tunggu saja informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.